Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 ingin mempresentasikan tentang bab 5 mengapa Pancasila merupakan sistem filsafat. Berikut adalah nama-nama anggota kelompok kami. Saya Muhammad Fahmi Fadila, dan juga ada Alif Rizky Rahmadani, ada Faris Rahman Yusri, ada Fatih Syawal, ada Muhammad Raid, ada Muhammad Haji Firmansyah, dan ada Naufal Fabianto. Berikut topik pembahasannya ialah bentuk-bentuk pemikiran filsafat, istilah-istilah yang semakna dengan filsafat, 3 pengertian filsafat menurut para ahli, dan kajian Pancasila sebagai sistem filsafat. Bentuk pemikiran filsafat. Yang pertama, berpikir rasional. Sebagaimana diketahui, filsafat adalah berpikir. Meskipun demikian, tidak semua kegiatan berpikir dan hasil berpikir dimaksud dapat dikategorikan sebagai filsafat. Ciri pemikiran filsafat pertama-tama harus bersifat rasional, bukan perasaan subjektif, khayalan atau imajinasi belaka. Ciri pemikiran rasional menunjukkan bahwa baik kegiatan berpikir maupun hasil pemikiran filsafat itu sendiri harus dapat diterima secara akal sehat, bukan sekadar mengikuti sebuah common sense atau pikiran umum. Ciri pemikiran filsafat yang rasional itu membuat filsafat disebut sebagai pemikiran kritis atau ilmu kritis. Yang kedua, berpikir radikal. Artinya, ciri berpikir filsafat yang ingin menggali dan menyelami kenyataan atau ide sampai ke akar-akarnya, untuk menemukan dan mengangkat dasar-dasar pemikirannya secara utuh ke permukaan. Melalui cara pemikiran yang demikian itu diperoleh suatu hasil berpikir yang mendasar dan mendalam, serta sebuah pertanggungjawaban yang memadai di dalam membangun pemikiran filsafat dan pikiran keilmuan itu sendiri. Ciri pemikiran dimaksud mengisyaratkan bahwa orang tidak perlu terburu-buru mengambil kesimpulan pemikiran sebelum menemukan hakikat kebenaran secara fundamental, dan dengan demikian ia tidak mudah terjebak ke dalam pemikiran yang sesat dan keliru atau kejahatan. 3. Berpikir sistematis dan analitis. Artinya, ciri berpikir filsafat selalu berpikir logis. Pemikiran filsafat tidak hanya melepaskan atau menjajarkan ide-ide, penalaran, dan kreativitas budi secara serampangan atau sporadis. Justru pemikiran filsafat selalu berusaha mengklasifikasi atau menggolong-golongkan, mensintesa atau mengkompilasi atau mengakumulasi, serta menunjukkan makna terdalam dari pikiran, merangkai dan menyusunnya dengan kata atau pengertian, kalimat keputusan dan pembuktian atau konklusi melalui sistem-sistem penalaran yang tepat dan benar. 4. Berpikir universal. Artinya pemikiran filsafat selalu mencari gagasan-gagasan pemikiran yang bersifat universal, yang dapat berlaku di semua tempat. Pemikiran filsafat tidak pernah akan berhenti dalam sebuah kenyataan yang terbatas. Ia akan menerobos, mencari dan menemukan gagasan-gagasan yang bersifat global dan menjadi rujukan pemikiran umum. Pikiran-pikiran yang bersifat partikular dan kontekstual diangkat dan ditempatkan dalam sebuah bagian yang utuh dan universal sebagai sebuah kenyataan eksistensial yang khas manusiawi. 5. Berpikir spekulatif. Ciri pemikiran ini merupakan kelanjutan dari ciri berpikir abstrak yang selalu berupaya mengangkat pengalaman-pengalaman faktawi ke taraf pemahaman dan penalaran. Melalui itu, orang tidak hanya berhenti pada informasi sekedar menunjukkan apa adanya in itself, tetapi lebih meningkat pada taraf pembangunan pemikiran dan pemahaman tentang mengapa dan bagaimananya hal itu dalam berbagai dimensi bentuk pendekatan. Pemikiran filsafat yang berciri spekulatif memungkinkan adanya transendensi untuk menunjukkan sebuah perspektif yang luas tentang aneka kenyataan. 6. Berpikir konseptual. Ciri pemikiran ini hendak menunjukkan bahwa pikiran bukan sekedar sebuah ide, tetapi sebuah realistis eksistensi dengan konteksnya yang nyata dan jelas. Maksudnya, setiap pemikiran filsafat selalu bertumbuh dan berkembang dalam konteks hidup manusia secara nyata. Pikiran filsafat karenanya merupakan bagian dari cara berpikir dan cara bertindak manusia atau masyarakat
dalam menyiasati dan memecahkan masalah-masalah kehidupannya secara nyata. Pemikiran kontekstual mengandaikan kejeniusan lokal atau lokal genius dalam membangun sebuah struktur keberadaan. Selanjutnya ada istilah-istilah yang semakna dengan filsafat. Pada 12 Agustus 1928, Soekarno pernah menulis di Suluh Indonesia yang menyebutkan bahwa nasionalisme adalah nasionalisme yang membuat manusia menjadi perakasnya Tuhan dan membuat manusia hidup dalam roh. Yudi Latif, tahun 2011. Pembahasan sila-sila Pancasila sebagai sistem filsafat dapat ditelusuri dalam sejarah masyarakat Indonesia. Pertama, sila ketuhanan yang Maha Esa. Tuhan telah menyejarah dalam ruang publik Nusantara. Hal ini dapat dibuktikan dengan masih berlangsungnya sistem penyembahan dari berbagai kepercayaan dalam agama-agama yang hidup di Indonesia. Yang kedua, ada sila kemanusiaan yang adil dan beradab. Bangsa Indonesia sejak dahulu dikenal sebagai bangsa maritim, telah menjelajah ke berbagai penjuru Nusantara, bahkan dunia. Hasil pengembaraan itu membentuk karakter bangsa Indonesia yang kemudian oleh Soekarno disebut dengan istilah internasionalisme atau perikemanusiaan. Yang ketiga ada sila persatuan Indonesia. Indonesia adalah bangsa majemuk paripurna yang menakjubkan karena kemajemukan sosial, kultural, dan teritorial dapat menyatu dalam suatu komunitas politik kebangsaan Indonesia. Sila kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, demokrasi sebagai bentuk pemerintah dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat, emang merupakan fenomena baru di Indonesia yang muncul sebagai ikutan formasi negara Republik Indonesia Merdeka. Sejarah menunjukkan bahwa kerajaan-kerajaan pra-Indonesia adalah kerajaan feodal yang dikuasai oleh raja-raja autokrat. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Masyarakat adil dan makmur adalah impian kebahagiaan yang telah berkobar ratusan tahun lamanya dalam dada keyakinan bangsa Indonesia. Impian kebahagiaan itu terpahat dalam ungkapan Gemah Ripa Lo Jinawi Tata Tantrem Taraharja. Sumber sosiologis Pancasila dalam filsafat. Sumber sosiologis Pancasila sistem filsafat dalam pandangan hidup atau kearifan lokal yang memperlihatkan unsur-unsur filosofis. Pancasila itu masih berbentuk pedoman hidup yang bersifat praktis dalam berbagai aspek kehidupan. Dalam konteks agama, masyarakat Indonesia dikenal sebagai masyarakat yang religius karena perkembangan kepercayaan yang ada di masyarakat sejak animisme, dinamisme, politis, hingga monoteis bentuk kearifan lokal yang terkait dengan ketuhanan, budaya toleransi, akulturasi agama terhadap budaya lokal, kemanusiaan, gotong royong, persatuan, sistem marga dan klan, demokrasi yaitu musyawarah dalam memilih kepala desa atau kepala suku, dan keadilan yaitu sistem pengairan subak. Pengertian filsafat menurut para ahli. Definisi filsafat sebagai ilmu di dalam sistematik filsafat, Hasbullah Bakri menyebutkan beberapa definisi ilmu filsafat dari filosof-filosof terkenal Barat dan Timur sebagai berikut. Menurut Plato, filsafat adalah ilmu pengetahuan yang berminat mencapai kebenaran yang asli. Menurut Aristoteles, filsafat adalah ilmu pengetahuan yang meliputi kebenaran yang terkandung di dalamnya, ilmu-ilmu metafisika, logika, retorika, etika, ekonomi, politik, dan estetika. Menurut Al-Farabi, filsafat ialah ilmu pengetahuan tentang alam mawujud, bagaimana hakikat yang sebenarnya. Menurut Descartes, filsafat adalah kumpulan segala pengetahuan di mana Tuhan, alam, dan manusia menjadi pokok penyelidikan. Menurut Immanuel Kant, filsafat adalah ilmu pengetahuan yang menjadi pokok dan pangkal dari segala pengetahuan yang tercangkup di dalam beberapa persoalan. Apakah yang dapat kita ketahui untuk metafisika? Apakah yang harus kita kerjakan? Sampai di manakah harapan kita? Apakah yang dinamakan manusia? I.R. Pujijatna menyatakan, filsafat ialah ilmu yang mencari sebab yang sedalam-dalamnya bagi segala sesuatu yang ada dan yang mungkin ada.
W.M. Baker S.Y. menyatakan filsafat adalah refleksi rasional atau fikr nazir makrifat raf atau keseluruhan keadaan untuk mencapai hakikat dan memperoleh hikmah. Hasbullah Bakri menyatakan ilmu filsafat ialah ilmu yang menyelidiki segala sesuatu yang mendalam mengenai ketuhanan, alam semesta dan manusia sehingga dapat menghasilkan pengetahuan tentang bagaimana hakikatnya sejauh yang dapat dicapai manusia dan bagaimana sikap manusia seharusnya setelah mencapai pengetahuan itu. Kajian Pancasila sebagai filsafat atau genetivus objektivus dan genetivus subjektivus, landasan ontologis Pancasila, landasan epistemologis Pancasila, landasan aksiologis Pancasila. Pancasila sebagai genetivus objektivus adalah nilai-nilai Pancasila dijadikan sebagai objek yang dicari landasan filosofinya berdasarkan sistem-sistem dan cabang-cabang yang berkembang di Barat. Pancasila sebagai genetivus subjektivus adalah nilai-nilai Pancasila dipergunakan untuk mengkritisi berbagai aliran filsafat yang berkembang, baik untuk menemukan hal-hal yang sesuai dengan nilai-nilai Pancasila maupun untuk melihat nilai-nilai yang tidak sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Dasar ontologis Pancasila adalah manusia yang memiliki hakikat mutlak monopluralis, oleh karenanya disebut sebagai dasar antropologis. Subjek pendukungnya adalah manusia, yakni yang berketuhanan, yang berkemanusiaan, yang berpersatuan, yang berkerakyatan, yang berkeadilan pada hakikatnya adalah manusia. Epistemologis adalah cabang filsafat pengetahuan yang membahas tentang sifat dasar pengetahuan, kemungkinan, lingkup, dan dasar umum pengetahuan. Aksiologis adalah cabang filsafat yang menyelidiki yang pertamanya tingkah laku moral yang berwujud etika, yang kedua ekspresi etika yang berwujud estetika atau seni dan keindahan, dan ketiga adalah sosiopolitik yang berwujud ideologi. Ya, terima kasih. Ya, sekian dari kelompok kami. Mungkin ada teman-teman yang belum mengerti. Kami membuka sesi pertanyaan. Silakan yang mau bertanya dari kelompok lain. Yuk kawan-kawan bertanya. Saya mau nanya dong, Ya, Hauzantio, dari kelompok berapa? dari kelompok 2, Iya. ada berapa bentuk pemikiran filsafat dan apa saja? Terima kasih atas pertanyaannya ya, Hauzantio. Pertanyaan dari kelompok 2 akan dijawab. Jadi pertanyaannya, ada berapa bentuk pemikiran filsafat dan apa saja? Bentuk filsafat itu ada 6, yaitu berpikir rasional, berpikir radikal, berpikir sistematis dan analitis, berpikir universal, berpikir spekulatif, dan berpikir kontekstual. Gimana Hauzantio, sudah mengerti? Oke, makasih. Oke. Gimana teman-teman yang lain? Masih ada yang mau bertanya? Mau nanya dong, Iya, siapa? Reno dari kelompok 4. Oh iya, Reno. Silakan. Apa pengertian ilmu filsafat menurut Hasbullah Bakri? Oke, baik. Terima kasih pertanyaannya, Reno. Izin menjawab dari pertanyaan kelompok 4. Pengertian Iya. Ilmu filsafat menurut Hasbullah Bakri. Ilmu filsafat ialah ilmu yang menyelidiki segala sesuatu yang mendalam mengenai ketuhanan, alam semesta, dan manusia sehingga dapat menghasilkan pengetahuan tentang bagaimana hakikatnya sejauh yang dapat dicapai manusia dan bagaimana sikap manusia seharusnya setelah mencapai pengetahuan itu. Sekian. Ya, gimana Reno? Sudah mengerti? Ya, mengerti. Terima kasih. Oke, sama. Ya, yang lain ada lagi? Saya dong mau tanya Iya, Dewi. dari kelompok 5 ya.
Iya. Apa yang disebut dengan landasan ontologis Pancasila? Ya, terima kasih pertanyaan dan pertanyaan akan dijawab oleh Noval Fabianto. Saya akan menjawab pertanyaan kelompok 5. Apa yang disebut dengan landasan ontologis Pancasila? Landasan ontologis Pancasila yaitu manusia yang memiliki hakikat mutlak monopluralis, oleh karenanya disebut sebagai dasar antropologis. Gimana Dewi, sudah mengerti? Iya, sudah. Makasih. Iya, sama-sama. Ya, yang lain gimana? Saya mau bertanya. Oh iya, Alif Beraja, silakan. Nanya, apa pengertian ilmu filsafat menurut Hasbulo Bakri? Bukan. Salah. Ciri pemikiran filsafat dalam berpikir kontekstual itu apa ya? Oh, oke. Sebentar ya. Ya, pertanyaan dari Alif Beraja akan dijawab oleh Fatih Syawal. Tadi pertanyaannya, ciri pemikiran filsafat dalam berpikir kontekstual itu apa? Iya. Ciri pemikiran kontekstual hendak menunjukkan bahwa pikiran bukan sekedar sebuah ide, tetapi sebuah realitas ekstensi dengan konteksnya yang nyata dan jelas. Terima kasih. Oke. Gimana Alif? Iya, jelas. Makasih. Kayaknya sekian untuk sesi pertanyaan kita. Sekian dari kelompok kami, kelompok 1. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.